بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة إلى قوله رضي الله عنه الحكمة الثالثة والأربعون قال رضي الله عنه مثل الذي يذنب ليتوب مثل الذي يدنس بدنه وثيابه ليغتسل وما هكذا ينبغي إنما ينبغي أن يتحرز من الدنس ما استطاع ثم إن وقع بحكم الغفلة والسهو كان الواجب عليه التنظف في الحال. الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima amma ba'du. Melanjutkan dari kajian Al-Hikam lil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad sampai kepada hikmah yang ke-46. Pada hikmah malam ini kita bersama-sama diajak untuk memahami dan berusaha untuk bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang ada di dalam kehidupan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah yang mendatangkan hikmah. Barang siapa orang yang telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh orang tersebut telah mendapatkan banyak kebaikan. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bisa mengambil dari semua yang ada di sekitar kita sebagai hikmah di dalam kehidupan untuk akhirat. Amin. Rahman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Haddad menjelaskan matalul ladzi yudnibu liyatuba, perumpamaan orang-orang yang berbuat dosa atau melakukan perbuatan dosa, kemudian orang tersebut ingin bertobat. Mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasilan, itu perumpamaan seperti orang yang mengotori badannya dengan najis atau mengotori pakaiannya dengan kotoran, kemudian mau dia cuci. Jadi kalau di badannya ada najis, setelah dia kotori badannya dengan najis, mau dibasuhnya, atau pakaiannya dikotori dengan kotoran, baru mau dicucinya. Orang melakukan perbuatan dosa, setelah itu baru dia mau bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Wa ma hakadha yanbaghi, tidak seperti itu semestinya, kata beliau. Lalu yang semestinya seperti apa? Bagaimana? Ini jawabannya. Innama yanbaghi an yata'arradha minad danasi mastata'a. Seharusnya, semestinya manusia tersebut menjaga dirinya dari najis dan kotoran semampunya.
bukan mengotori badan dengan najis, pakaian dengan kotoran baru setelahnya mau dicuci, atau melakukan perbuatan dosa baru setelahnya mau bertobat. Tidak semestinya orang beriman kayak gitu. Yang semestinya adalah menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga kebersihan tubuh kita dan pakaian dari yang namanya najis dan kotoran. Dan penjagaan itu dimaksimalkan semampu kita. Maksimalkan menjaga diri kita, menjaga hati kita dari aneka ragam dosa maksiat yang ada. Maksimalkan. Sebagaimana kita menjaga tubuh dan badan kita dari kotoran, pakaian dari kotoran, untuk kita jaga dengan cara maksimal. Nah, seperti itulah kita menjaga diri dari perbuatan dosa dengan cara maksimal. Nah, ini yang sebetulnya harus pada diri kita, ya. Jadi jangan salah mengartikan atau memahami keadaan dengan melakukan perbuatan dosa lalu setelahnya mau bertobat, atau sengaja mengotori badan dengan najis, pakaian dengan kotoran lalu setelahnya mau dicuci. Nah, seperti itu. Tumain waqa'a bihukmil ghaflati mas'awi. Kemudian jikalau ini udah maksimal penjagaannya, lalu terjatuh melakukan perbuatan dosa dengan hukum dia tidak mengetahui yang dilakukan dari maksiat itu adalah perbuatan dosa, atau dia melakukan dosa itu dalam keadaan dia ghaflah, lupa, bukan sengaja, tidak dengan ikhtiar dan pilihannya. Karena wajib alaihi tanaddufa fil hal, maka wajib atasnya untuk membersihkan dirinya dari dosa tersebut seketika. Nah, jadi pada hikmah ini memberitahukan kepada kita, pertama, jangan sengaja melakukan perbuatan dosa, apapun itu namanya. Ragam maksiat yang ada, jangan sengaja untuk kita melakukan, apalagi berniat untuk melakukannya. Tapi orang yang beriman yang seharusnya dia lakukan memaksimalkan dirinya dari ragam maksiat dan dosa. Ya, jadi bukan sengaja untuk melakukan, memaksimalkan diri untuk menjaga jangan sampai melakukan. Ini orang yang beriman. Tiba-tiba dia kejatuhan melakukan itu, tapi bukan dengan sengaja. Dia melakukan perbuatan dosa itu bukan karena pilihan, keinginan, niatnya, bukan. Tapi karena dia pertama mungkin karena tidak tahu hukum yang dia lakukan itu adalah dosa, akhirnya dilakukan karena dia tidak tahu hukum. Atau kemungkinan yang kedua, dia lupa, kelupaan bahwasanya yang dilakukan ini melanggar hukum Allah, perintah Allah dilakukan, dan dia lupa, bukan sengaja intinya. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu yang terjadi, maka kewajibannya apa? Orang yang melakukan dosa setelah memaksimalkan untuk menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, tapi tetap aja dia jatuh, kan kita ini manusia, tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya perbuatan dosa. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam hadisnya, al-insanu ma'al khata' wal nisyan.
manusia itu, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi Allah mengajarkan kepada kita ciptaannya manusia ini kalau kita lalai, lupa, ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan, itu dimaafkan sama Allah. Tapi catatannya dia wajib untuk bertaubat seketika, tak boleh ditunda-tunda. Ini yang lupa loh dia. Ini yang bukan sengaja. Kalau yang sengaja dengan pilihannya ini beda lagi, sudah hukumnya di mata Allah. Minggu lalu kita dijelaskan tentang salah satu firman Allah yang mengatakan taubat itu tidak akan diterima sama Allah jika melakukannya perbuatan dosa tersebut dengan pilihan kita sendiri, dengan kesadaran dan sengaja. Beda kalau seandainya terjatuh dalam perbuatan dosa bukan karena pilihannya, bukan karena ikhtiarnya, bukan karena unsur kesengajaan dari dirinya, itu beda. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi kalau kita tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, maka kewajiban kita hendaknya kita membersihkan diri dari dosa yang kita barusan lakukan. Apa yang dimaksudkan dari pada matan ini disyarahkan, dijabarkan. Nah ini penjabarannya. Faqad la yaqdiru ala ghusli badanihi wa thiyabihi limani minal mawani. Perumpamaan baju yang kotor terkena noda. Tidak, noda itu secara keseluruhan bisa hilang. Ada tipe noda yang memang nggak bisa dihilangkan. Mau ente cuci beratus kali, mau ente pakai pemutih baik ini, tetap nodanya ada. Nggak bisa dia dihilangkan. Jadi memang kalau ada kotoran, bekas pakaian, bekas keringat yang kita pakai di baju, di lengan tuh kadang-kadang ada hitam-hitam atau di kerak baju ada kotoran bekas kita pakai baju. Saat kita cuci, kita banyakin sabun cucinya, rinsonya. Setelah itu kita rendam pakai Vaseline pemutih, pasti hilang. Tapi ada noda yang berkali-kali kita ulangi pencucian, bahkan kita tambah alat untuk membersihkan, tidak hilang. Seperti itu juga dosa. Makanya di sini kita dilarang keras untuk memperlambat taubat kepada Allah. Justru kewajiban itu bertaubat harus disegerakan. Dari apa bertobat? Kalau hikmah yang sebelumnya mengatakan taubat itu terhadap dosa yang pernah kita lakukan, bukan terhadap dosa yang tidak pernah kita lakukan kita bertobat. Yang nggak pernah melakukan dosa baru dia bertobat kepada Allah dari dosa yang tidak pernah dilakukan. Tidak seperti itu. Tapi taubat itu berlaku bagi orang yang melakukan dosa lalu dia bertobat kembali kepada Allah karena telah melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah kalau kotoran di bajunya, di pakaian nggak bisa hilang, itu bagaimana? Karena ada jenis noda yang memang tidak bisa hilang kalau menempel di pakaian. Ada jenis dosa yang tidak bisa hilang atau dihapuskan, dimaafkan sama Allah kalau itu melekat pada diri manusia. Yang pasti dosa yang melekat pada manusia yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti itu apa?
perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Ada lagi jenis noda. Kalau kita kaji lihat dari beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada jenis noda dosa yang dia sifatnya pekat, kental, bukan tidak bisa dihilangkan, tapi perlu tenaga ekstra untuk membersihkan noda ini. Maksudnya perbuatan dosa. Jika ada ekstra di dalam membersihkan nodanya, maka lama-kelamaan nanti akan hilang itu noda. Tapi memang ada jenis noda yang sepanjang hidup manusia itu tidak akan pernah bisa hilang. Dosa apa? Menyekutukan Allah. Allah melindungi kita dari perbuatan, baik ucapan, perbuatan atau keyakinan di dalam hati kita yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Tuhan kita. Semoga Allah melindungi. Apa di antaranya Nabi menjelaskan? Yang pertama, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang betul. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya hukum qisas. Menghilangkan nyawa manusia itu haram. Tidak seharusnya seorang mukmin menghilangkan nyawa mukmin lainnya dengan cara sengaja, melainkan dibebankan atas yang membunuh dosa semua manusia yang diciptakan Allah untuk dirinya. Padahal yang dibunuh cuma satu. Kalau dia lakukan sengaja. Tapi kalau dilakukannya tidak sengaja, maka di sini berlaku hukum. Bisa jadi dia membayar diat untuk mendapatkan maaf dari ahli waris, atau berlaku qisas. Kalau qisas hukumnya Allah balas nyawa. Ya. Bukan masalah nyawa balas nyawanya, itu adalah qisasnya, tapi dosanya. Sama seperti dia membunuh semua manusia yang ada di bumi. Kalau orang Islam membunuh orang Islam dengan sengaja, walaupun yang dibunuhnya satu, dia bunuh orang Islam, yang membunuh Islam, yang membunuh sengaja melakukannya, maka dosa yang dipikul, yang ditanggungnya adalah seperti dia membunuh semua manusia yang hidup di atas muka bumi. Berapa total manusia yang hidup di atas muka bumi? Miliaran. Dosa miliaran manusia itu dia tanggung gara-gara membunuh satu orang dengan sengaja. Yang dibunuhnya sama-sama muslim. Jadi kalau berhadapan kita dengan orang muslim, ya, lebih baik kita menghindar daripada terjadi pertengkaran yang apalagi orang nggak bisa mengontrol emosinya, bisa merenggut nyawa. Ya, kalau kita tidak mengganggu orang, insya Allah nggak ganggu kita. Ini salah satu dosa yang berat. Tapi kalau dia memohon ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah diampunkan sama Allah. Kenapa? Karena statusnya tidak sampai kepada yang namanya syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan sihir, ya, bermain dengan sihir, dukun-dukun, santet. Nah, ini dosanya tidak gampang untuk diampunkan kalau tidak ada di situ kesungguhan taubat kepada Allah. Ya, dan itu bagian daripada perbuatan syirik yang tersembunyi. Kalau kita kiaskan masalah perumpamaan syirik itu banyak.
tapi tidak sampai menghukumi manusia itu keluar dari Islam. Hanya saja perbuatan yang dilakukan itu menyerupai. Tetap ada konsekuensi. Contohnya apa? Bisa lagi enak nonton televisi, lagi asik sama handphone, kemudian datang panggilan Allah, sholat 5 waktu, sholat wajib, dia duakan itu panggilan, tetap nomor satunya adalah televisinya, handphonenya, sampai menjelang waktu sholat itu selesai, baru dia sholat. Meskipun dia sholat. Nah, ini menyerupai perbuatan syirik. Tapi ingat, hukumnya tidak dihukumi orang itu syirik, hanya perbuatannya menyerupai perbuatan syirik. Konsekuensinya tetap ada. Bilang Allah dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, celaka orang yang mendirikan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang menunda-nunda daripada waktu untuk mendirikan sholat. Apa yang menyebabkan dia menunda? Itu sama seperti dia menduakan Allah. Dia lebih memilih yang dia lakukan menjadi sebab tertundanya panggilan Allah. Panggilan Allah kan Allah nomor satu. Tapi karena ada daripada aktivitas yang membuat panggilan nomor satu ini menjadi nomor dua. Nah, itu perumpamaan amaliyah perbuatan syirik. Hanya saja tidak dihukumi dia keluar dari Islam. Tapi kalau keseringan dilakukan seperti itu, takutnya betul-betul nanti dia keluar dari Islam. Yang ketiga, bilang Rasulullah, memakan riba, bunga, berurusan sama bank, berurusan sama transaksi, yang di situ ada unsur riba. Ini binasul Quran. Ini dosanya berat, nodanya kental. Barang noda itu di pakaian itu kental. Dosanya berat, tapi tidak seberat orang yang syirik kepada Allah. Dia akan diampuni sama Allah, tapi butuh ekstra mujahadah di dalam minta ampunan dan taubatnya kepada Allah. Butuh lebih. Kalau nodanya ringan, sekali cuci, bersih pakaiannya. Kalau dosanya kecil, dosanya tidak seberat yang disebutkan ini, maka insya Allah dengan sekali hubungan taubatnya diampunkan sama Allah. Tapi kalau nodanya udah berat, nah ini perlu berkali-kali. Ya. Yang berikutnya, makan duit riba tadi ya, ini yang banyak terjadi. Lebih banyak terjadi, apalagi dengan adanya dunia ini, di dunia handphone ini. Pinjam beli belanja sistemnya dicicil, harga 10.000 bayar jadi sekian 10.000, belum lagi nanti duitnya misalnya terlambat bayar dikenakan jas, itu bunga semua. Online yang seperti itu, hati-hati, lebih baik kamu bersabar menahan dirimu daripada terjerumus ke satu perbuatan yang tidak mendatangkan ridho Allah dan susah untuk mendapat ampunan. Urusan riba jangan disepelekan. Bilang Nabi SAW, azab siksa Allah itu sudah ada satu yang digantungkan sama Allah, tinggal menunggu jatuh tanpa harus diperintahkan. Artinya ini azab sudah disiapkan sama Allah. Kamu, kata Allah, si azab ini tadi, malapetaka besar itu yang menggantung ini, kamu, kata Allah, aku perintahkan jatuh ketika dua perkara di diri umat manusia sudah merajalela. Kalau dua perkara ini sudah banyak dilakukan manusia,
kamu otomatis jatuh. Ini sudah menjadi ketetapan. Jadi adabnya menggantung. Jangan sampai dia jatuh tanpa harus diperintah, karena sudah diperintahkan. Kodenya, tombolnya yang menentukan manusia. Apa? Yang pertama, merajalela perbuatan zina. Perbuatan zina kalau sudah merajalela berarti kitanya manusia sudah menekan tombol. Tinggal satu tombol lagi, apa? Merajalela perbuatan orang makan riba. Dua ini kata Allah, kalau udah merajalela pada umat manusia, kamu wahai adab, wahai malapetaka, wahai musibah, wahai bencana, apapun namanya yang kita kenal, bala, otomatis langsung jatuh. Udah perintah dari Allah. Jadi yang menentukan siapa? Yang mencet tombolnya ya kita manusia. Jauhi perbuatan yang namanya zina. Bila Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati yang namanya perbuatan zina. Itu perbuatan yang terkutuk, itu perbuatan yang jelek, itu perbuatan yang tidak baik, tidak bagus. Yang kedua, jauhi makan riba. Yang Allah dalam Al-Quran, halal untuk kalian namanya jual beli. Aku haramkan untuk kalian yang namanya riba. Nah, ini harus dihindari dari diri kita. Yang berikutnya, dari dosa yang susah untuk dimaafkan, memakan harta anak yatim. Jadi ini amanah dari Allah. Ya. Gak boleh makan harta yang bukan miliknya, apalagi itu harta milik anak yatim. Kecuali yang memang dibutuhkan. Atau misalnya ada panti asuhan yang di situ menampung anak yatim. Ya, kan ada pengurusnya tuh. Lalu ada orang berdonasi untuk anak yatim dari segi harta. Berarti itu dikelola untuk anak yatim. Masa yang mengelolanya itu tidak dapat makan dari situ, padahal dia yang ngurus semua? Boleh dia makan, tapi sewajarnya. Yang diharapkan ditilem semua. Yang ngurus makan ayam, si yatim makan tahu. Nah, ini yang bahaya. Yang ngurus anak yatim tidur di ruang ber-AC, yang yatimnya tidur pakai kipas angin. Ini yang bahaya. Ini dosanya kental, nodanya tebal. Butuh ekstra lebih untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang berikutnya, berpaling dari peperangan. Peperangan kabur mati. Namanya mati pasti bakal datang. Mau lari kemana, mau sembunyi di mana tempat, tak bakal lolos dari mana, dari bapak-bapak dengan Allah. Dalam Al-Quran, berindah muka tadi daftarun minum wa innahu mulaqiku. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, bahwa yang namanya mati yang mereka itu menghindar, takut, kabur, berlari dari kematian. Mati itu sendiri yang akan mendatangi dia. Al-maut itu yang akan datang kepada dia. Tidak perlu kalian kabur, tidak perlu wahai kalian manusia takut, tidak perlu wahai kalian manusia menghindar dari yang namanya al-maut. Dengan sendirinya dia akan datang. Itu. Ya. Tapi yang perlu kita takutkan bagi yang masih hidup manusia, apa siapa itu menghadapi kematian atau setelah mati, apa kamu? Itu saja pertanyaan. Kalau sama matinya, tak perlu kita takut. Rasul ini tetap dia datang. Yang berikutnya, durhaka kepada orang tua. Anak durhaka sama ibu atau bapak, atau dua-duanya, atau salah satunya. Ini bahaya, ini nodanya ini, atau dosanya ini
susah untuk diampunkan sama Allah. Tapi untuk satu ini, dosa durhaka anak kepada orang tua, itu adabnya lebih cepat. Sebelum di akhirat, di dunia Allah akan berikan kepada dia. Anak durhaka, anak yang tidak berbakti kepada ibu dan bapaknya, sebelum mati, sebelum sampai ke pengadilan Allah di akhirat, di dunia dipercepat dulu adabnya, tersiksa dia karena kedurhakaannya. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti, ya, yang masih punya orang tua, kesempatan berbaktilah, karena orang tua itu adalah pintu surga anak, ya. Surga kita itu adalah orang tua kita, ya, hingga Nabi mengibaratkan surga itu di telapak kaki itu, ya. Pernah dengar hadisnya itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Maksudnya apa? Ya. Jika anak kecil dibacakan ini hadis, langsung diangkat kaki ibunya. Mana surga? Ya. Itu kiasan menunjukkan keagungan derajat orang tua kita di sisi Allah. Makanya surga itu nggak ada apa-apanya. Saking besarnya kedudukan ibu dan bapak, Nabi kiaskan surga itu letaknya paling bawah, di bawah telapak lagi, kaki tempat kotoran. Ya. Bukan surganya kotor, bukan, tapi kedudukan orang tua itu, pengagungan anak kepada orang tua, penghormatan anak kepada orang tua, taat dan baktinya anak kepada orang tua, itu harus dan wajib hukumnya dari anak ke orang tua. Sejahat apapun orang tua, tidak boleh anak benci, tidak boleh anak tidak berbakti, selama orang tuanya itu tidak mengajak anak untuk berbuat kufur, meninggalkan perintah wajib, tetap harus berbakti. Allah bilang dalam Al-Quran, menggandengkan nama Allah dengan nama orang tua kita. Tidak ada Allah menggandengkan dalam Al-Quran nama Allah dengan nama anak, tapi yang digandengkan nama orang tua, menunjukkan keagungan derajat kedua orang tua, ibu dan bapak. Bilang Allah dalam Al-Quran, Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Tidak ada Allah bilang wabil aulad banat, tidak ada, tapi walidaini. Aku tetapkan untuk kalian wahai manusia untuk menyembahku, ya Allah, semata-mata menyembahku, tidak menyekutukan aku. Tidak boleh menyembah kecuali aku. Itu ketetapan itu untuk kalian umat manusia. Dan terhadap ibu bapak, orang tua maksudnya, ya Allah, hendaknya kamu berbuat ihsanan, baik. Itu ketetapan Allah. Jadi jangan macam-macam. Kalau kamu berani kurang ajar sama ibu bapakmu, kata Allah, kalau kamu berani keluar dari baktimu terhadap ibu bapakmu, arti kamu berurusan dengan aku, kata Allah. Oh, bukan main-main ini. Mungkin dia hadapin seorang anak ini memuliakan orang tua, itu memuliakan Tuhannya Allah, hingga namanya bergandengan. Tidak ada nama yang bergandengan atau hak yang bergandengan dengan Allah, melainkan itu hak yang mulia. Maksudnya apa? Hakikatnya mulia, mesti bergandengan sama nama Allah. Perihal ibadah, sholat mesti digandengkan setelahnya zakat, menunjukkan sholat mulia, zakat juga bergandengan. Apalagi yang mulia, Nabi kita Muhammad, yang kan kita dengar setelahnya Anna Muhammad digandengkan. Orang mau masuk Islam cuma syahadat kepada Allah, agak mau syahadat kepada Nabi Muhammad, masuk Islam enggak dia? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak mau aku bersaksi Muhammad utusan Allah, tidak jadi dia Islam.
Nah, yang bergandengan dengan Allah ini sesuatu yang mulia. Ya. Saat kita berzikir membaca la ilaha illallah, setelahnya Muhammad Rasulullah, seperti itulah ibuan Bapak. Wa qadara ala ta'budu billahi wa bil walidaini ihsana. Sekalipun orang tua kita, sekalipun orang tua kita zalim sama anak, tetap haknya anak, haknya orang tua dari anak berbuat baik. Ini yang harus ada pada diri kita, harus tertanam di dalam jiwa seorang anak. Makanya hukuman orang anak yang durhaka itu dipercepat sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan dia termasuk dosa yang kental nodanya, susah untuk dimaafkan, susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mau itu bapaknya, mau itu ibunya. Bapak ibunya bukan Islam, anaknya yang mendapat hidayah masuk, tetap si anak harus berbuat baik, berbakti sama orang, meskipun beda agama dan keyakinan. Bilang Allah dalam Al-Quran, "Inja anaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma." Kalau seandainya ibu bapakmu, orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, memerintahkan kamu anak untuk keluar dari Islam, kembali ke agama dan keyakinan selain Islam, ini perintah orang tuanya. Nah, keluar balik lagi ke agama dan keyakinan sebelum kamu masuk Islam, itu perintah orang tua. Bilang Allah apa? Falan tuti'huma, jangan kamu taati. Ini perintah dalam. Terus apa? Udah nggak ditaati, tinggalkan, benci, caci maki, marahi. Allah ajarkan anak muslim, anak mukmin, walaupun ibu bapaknya tidak beriman kepada Allah dan Nabi, wasahibhuma, temani dia, dekati dia, sahabati orang tuamu, di dunia ini dalam kehidupan keseharianmu, makrumah dengan cara yang baik. Didikan Al-Quran untuk anak yang muslim, bapaknya kafir, ibunya kafir. Selama ibu bapaknya aman-aman tidak mengajak anaknya untuk murtad kembali keyakinan, kalaupun diajak jangan ditaati karena itu perintah Allah. Di dalam keseharian tetap harus berbuat baik. Dan yang terakhir, sumpah palsu. Jadi hati-hati, jangan main sumpah, dikit-dikit bawa ngomong, dikit-dikit sumpah. Demi Allah, jangan. Kalau yang kita sumpahkan itu dengan membawa nama Allah ternyata bohong, tidak betul adanya, nah ini noda yang kental, susah untuk diampunkan sama Allah. Ya. Ini termasuk dosanya berat yang saya sebutkan tadi melalui apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syirik itu tidak ada ampun, tidak ada terima sama sekali taubatnya. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang tahu mati, kapan mati, jam berapa, di mana, hari apa, bulan apa, tahun berapa? Mana ada yang tahu? Makanya di sini dikatakan tidak akan bisa orang kalau noda di bajunya itu terlalu pekat untuk dibersihkan sehingga menjadi sesalan dia yang berkepanjangan. Di sisi lain, perumpamaan orang yang durhaka, artinya dia durhaka di atas durhaka, gampangnya untuk dipahami, memudahkan perbuatan dosa di dalam bertaubat kembali kepada Allah, memudahkan. Ini orang yang udah berbuat dosa, kemudian dia menggampangkan taubat, itu dosa. Dia berbuat dosa,
maksiat. Menggampangkan taubat itu maksiat. Siapa yang bisa tahu wali itu datangnya dikasih kabar? Ada. Berarti double dia punya maksiat, double dosa, double maksiat. Pertama maksiat, contoh dia meninggalkan sholat, ya kan? Kemudian dia menggampangkan untuk taubat. Dua maksiat. Dia berjudi, mau judinya secara terang-terangan atau online, dia judi. Innamal khamru wal maisiru khamar, judi bilang kepada Tuhan. Rijzum min amal syaitan, daripada amal-amal najis perbuatan syaitan. Disebutkan dalam Al-Quran judi. Berapa banyak dari umat Islam yang ikut program online, judi online? Memang 5.000 bisa, 1.000 perak bisa berjudi. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman merusak iman kita orang-orang Islam, akidah, keyakinan kita. Mungkin kita anggap itu gampang, sepele. Akhirnya berkelanjutan. Nah inilah sebab kenapa orang bertobat itu wajib hukumnya dan seketika harus dilakukan. Karena kalau digampangkan, diremeh, dimudahkan, akhirnya maksiat itu menjadi gampang, biasa. Dosa yang dilakukan itu menjadi biasa. Bilang Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sekalian orang-orang beriman, bertaubatlah, yakni bersegeralah kamu untuk bertobat. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari kita melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Setiap hari, sadar tidak sadar, ingat atau tidak ingat, tampak atau yang ada di dalam batin kita, itu pasti kita lakukan. Makanya perintah tobat di dalam Al-Quran itu harus disegerakan. Perintah. Jadi perintah, maksudnya perintah apa? Yang diperintahkan siapa? Kita. Yang memerintahkan Allah. Berarti yang diperintahkan tidak boleh menunda. Kalau udah perintah atasan, tidak bisa yang diperintah menunda. Bilang atasan, kamu datang hari ini, aku perintahkan kamu datang hari ini. Pak, besok aja lah Pak, masih ada waktu. Di kan hari Sabtu, di hari ini. Tunggulah hari saja kau akan dapat SP1 dari perusahaan. Yang manggil siapa? Direktur, bosmu. Makanya Allah memerintahkan, yang memerintah Allah, yang diperintah kita jangan ditunda. Maka hukumnya tobat wajib fauran. Apa itu fauran? Seketika. Tidak boleh ditunda. Efek dari menunda taubat itu akan menjadikan dosa dan maksiat yang kita lakukan menjadi tradisi, ada kebiasaan jadi. Sehingga orang itu tidak lagi mengenal arti taubat itu, tidak ada makna menurut dia. Nah, ini yang bahaya yang seperti ini, ya. Bahaya. Allah berikan kita pemahaman ini, insyaallah. Semoga Allah jadikan ukuran baik kita pada malam hari ini membuka daripada hati kita, sanubari kita, dan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang ini belum saya jelaskan dalam pembahasan. Insyaallah kita lanjutkan.